Halo semuanya, kenalin, aku Nur Mahmudah Kusumacati dari program studi Manajemen Keuangan Negara. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang teori estimasi dan ukuran sampel. Oke, jadi pada bab ini, bab 5, kita akan membahas tentang teori estimasi dan ukuran sampel. Nah, sebelumnya aku mohon maaf nih teman-teman, kalau aku membahasnya singkat-singkat karena waktunya terbatas dan slide-nya ada 78. Jadi aku cuma akan jelasin yang enggak ada di PPT ya. Baik, kita akan membahas tentang 5 bab. Nah, kemungkinan aku akan mecah jadi 2 video ya, supaya durasinya juga enggak terlalu lama. Lanjut. Nah, untuk pratinjau dan konsep utama bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian terkait definisi. Point estimate adalah nilai tunggal atau titik yang digunakan untuk mendekati suatu parameter populasi. Dengan kata lain, ini adalah nilai terbaik yang kita miliki dari data sampel untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari suatu populasi. Untuk proporsi sampel, kita bacanya PHAT ya, atau PHAT. Kemudian contoh. Untuk contohnya itu ada di baris pertama dan baris kedua. Nah, aku tambahin sedikit penjelasan di bawahnya di paragraf ketiga dan keempat. Kalau proporsi sampel adalah estimasi titik terbaik. Oleh karena itu, dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa estimasi titik terbaik dari PHAT adalah 0,70. Saat menggunakan hasil sampel untuk memperkirakan persentase semua orang dewasa di Amerika Serikat yang percaya pada pemanasan global, estimasi terbaiknya adalah 70%. Ya, nilai proporsi sampel ini dihitung dari jumlah responden yang memiliki karakteristik tertentu dibagi jumlah total responden dalam sampel. Seperti itu ya. Kemudian ada definisi kedua tentang interval kepercayaan atau estimasi interval. Nah, kalau point estimate cuma ngasih satu nilai tebakan. Misalnya PHAT atau PHAT adalah 0,70. Nah, kalau confident interval ngasih kita rentang tebakan. Misalnya 0,67, 0,73. Seperti itu. Nah, untuk simbolnya CI seperti ini. Itu bisa kita simpulkan dan artikan bahwa 95% orang yakin bahwa proporsi sebenarnya ada di antara 67% dan 73%. Jadi kalau point estimate itu cuma ngasih satu nilai tebakan, kalau confident interval itu ada rentangnya. Jadi kayak belum pasti. Kemudian ada definisi tentang tingkat kepercayaan. Nah, bisa kalian baca sendiri pengertiannya. Kemudian aku mau highlight ini. 1 min alfa atau yang sering dinyatakan dalam bentuk persentase. 1 minus alfa ini adalah simbol dari probabilitas kepercayaan atau tingkat kepercayaan. Semakin tinggi confidence level, maka semakin lebar intervalnya. Tapi kita akan lebih yakin bahwa parameter populasinya ada di dalamnya. Sebaliknya, kalau confidence level lebih rendah, maka interval lebih sempit. Tapi lebih berisiko salah ini. Kemudian, berikutnya, menginterpretasikan interval kepercayaan. Untuk pengertiannya, bisa aku bacakan ya contoh soalnya seperti ini, biar kalian bisa kayak membayang-bayangkan. Langkah pertama, kalian ambil 1501 bola secara acak dari kotak. Kemudian step kedua, hitung berapa persen dari 1501 itu yang merah. Misalnya nih,
kalian dapat 70% merah. Nah, dengan data tersebut, kamu hitung confidence interval dan dapat hasil 0,677 kurang dari P kurang dari 0,723. Artinya, kamu bilang bahwa saya 95% yakin bahwa proporsi bola merah di kotak itu di antara 67,7% sampai 72,3%. Selanjutnya, nah ini yang harus kalian waspadai. Kalau interval kepercayaan itu boleh digunakan secara informal untuk membandingkan dua set data. Tapi tumpang tindih antara confidence interval tidak bisa digunakan atau dijadikan dasar formal dan final untuk menyimpulkan bahwa proporsi mereka sama. Nah, misalnya ini ada contoh tumpang tindih atau overlap di antara 0,65 sampai 0,70. Nah, kalian pasti mikir, oh mereka mungkin punya proporsi yang sama nih. Nah, itu boleh sebagai dugaan awal atau informal. Tapi, itu tidak cukup kuat untuk menyimpulkan secara ilmiah dan resmi bahwa proporsinya memanglah sama. Kemudian, pokok bahasan kedua, kita akan membahas critical value. Nah, critical value ini adalah nilai dari Z-score yang akan digunakan untuk menentukan batas-batas area dalam distribusi normal. Aku fokus pada bagian grafik ya. Nah, distribusi normal ini berbentuk lonceng simetris. Dalam grafik, Z sama dengan 0. Nah, Z sama dengan 0 itu kan ada garis di tengah, menunjukkan rata-rata distribusi ada di antara situ. Area berwarna hijau adalah wilayah kepercayaan atau confidence region. Kemudian, area berwarna merah muda di ujung kiri dan kanan adalah area penolakan. Masing-masing diberi label alfa per 2. Ini ya sama di kanan maupun kiri. Sedangkan total luas kedua area merah adalah alfa. Kemudian ZA per 2 adalah critical value pada sisi kanan distribusi. Nilai ini bergantung pada tingkat kepercayaan. Misalnya nih, confidence level 90%, maka ZA per 2-nya adalah 1,645. Kalau confidence levelnya 90% ya. Kemudian kalau confidence levelnya 95%, maka ZA per 2-nya adalah 1,96. Nah, ini ada contoh critical value kedua. Maksudnya adalah grafik contoh kedua. Kemudian penjelasan gambarnya adalah Z sama dengan 0 adalah titik tengah atau rata-rata grafik. Area merah muda di kanan dan kiri masing-masing alfa per 2. Maka area hijau di tengah adalah satu min alfa, yaitu confidence level. Misalnya kayak tadi 95%. Nah, ZA per 2 ini adalah nilai Z kritis yang membuat area di sisi kanan distribusi alfa per 2. Nilai ini dicari dari tabel Z dengan total area di bawah kurva sampai titik itu sebesar 1 min alfa per 2. Contohnya, jika confidence level adalah 95%, maka alfa adalah 0,05. Berarti alfa per 2 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. Area dari kiri sampai titik ZA per 2 adalah 1 dikurangi 0,025 sama dengan 0,975. Nah, dari tabel Z kita dapat menemukan bahwa ZA per 2 adalah 1,96. Critical value. Nah, dalam teks ini kita dapat menganalogikan dengan mudah. Bayangin, teman-teman punya distribusi normal seperti lintasan lari nih. Kemudian area tengah adalah tempat pelari biasanya lari. Maksudnya yang hasil-hasil umum yang rata-rata. Kemudian area pinggir itu zona yang sangat jarang dilewati pelari atau hasil yang langka.
Nah, ZA/2 adalah garis batas antara area masih wajar dan langka. Jadi ZA/2 adalah area batas-batas antara tengah dan pinggir. Kemudian ZA/2 atau nilai kritis itu digunakan dalam penghitungan confidence interval dan uji hipotesis, uji dugaan awal. Nilai ini menjadi batas keputusan bahwa apakah hasil yang kita dapatkan masih wajar atau sudah terlalu ekstrim untuk dianggap berasal dari populasi yang sama. The critical value ZA/2. Gambar ini menunjukkan posisi nilai ZA/2 pada kurva distribusi normal standar. Penjelasannya, Z sama dengan 0 adalah pusat atau min dari distribusi normal standar. Sedangkan daerah yang berwarna hijau di tengah menunjukkan confidence level, misalnya 95% atau 90%. Sedangkan daerah merah di sisi kanan dan kiri, atau kita sebut alfa/2, adalah bagian dari alfa atau kesalahan total, masing-masing alfa/2. ZA/2 adalah titik batas Z-score di kanan dan simetris di kiri yang memisahkan daerah kemungkinan besar terjadi. Daerah kemungkinan besar terjadi adalah yang warna hijau dan kemungkinan kecil terjadi adalah merah. Kita lanjut, notasi critical value. Pada gambar ini kita mendapat penjelasan bahwa untuk menguatkan tentang nilai kritis ZA/2 dalam konteks distribusi normal. Kemudian kita lanjut, menemukan ZA/2 untuk confidence level 95%. Nah, gambar ini dapat memperkuat pengertian tentang nilai kritis ZA/2 dalam konteks distribusi normal. Misal confidence levelnya, nggak misal lagi sih, ini udah diketahui bahwa confidence level atau CI-nya 95%. Artinya kita ingin 95% area di bawah kurva normal berada di tengah atau antara dua titik kritis. Sisanya 5% atau yang warna merah di kanan dan kiri atau alfa adalah area di luar interval kepercayaan tersebut, yaitu area di ekor kiri dan kanan tadi. Karena simetris, maka alfa adalah 0,05. Kemudian kita tahu bahwa alfa/2 adalah 0,025. Artinya 2,5% berada di ekor kiri dan 2,5% berada di ekor kanan. Nilai kritis adalah nilai pada distribusi normal standar, di mana 2,5% area berada di ekornya. Nah, dari tabel distribusi Z tersebut, kita tahu bahwa ZA/2 adalah 0,025. Nah, maka nilai kritisnya adalah min 0,025 mendekati min 1,96 atau plus 1,96. Selanjutnya, gambar ini adalah lanjutan dari pembahasan tentang mencari nilai kritis ZA/2 untuk confidence level 95% dalam distribusi normal standar. Pada grafik yang atas, bagian atas, itu kita dapat mengetahui bahwa distribusi normal standar dengan area tengah 0,4750 tambah 0,4750 adalah 0,95 atau 95%. Setiap sisi atau ekor di kanan dan kiri berisi alfa/2 atau 0,025. Titik di mana luas kumulatif adalah 0,9750 dari sisi kiri, disebut nilai kritis ZA/2. Kita dapat menggunakan tabel Z untuk mencari nilai Z dengan area kumulatif 0,9750. Karena 95% di tengah plus 2,5% di kiri. Hasilnya
Z-nya adalah 1,96. Itu tadi yang atas. Kemudian yang grafik bawah itu menunjukkan nilai kritis simetris adalah min 1,96 kurang dari atau sama dengan Z, kurang dari atau sama dengan 1,96. Area di luar dua nilai ini atau yang diarsir pakai warna merah adalah 5% total area dibagi masing-masing 2,5%. Kemudian definisi margin of error, simbolnya adalah E, merupakan selisih maksimum yang mungkin terjadi antara proporsi sampel path dan proporsi populasi yang sebenarnya P. Digunakan untuk membentuk interval estimasi pada suatu tingkat kepercayaan tertentu. Misalnya 95%. Berarti 1 min alfa adalah 0,95. Nah, kalian bisa membaca sendiri fungsi margin of error. Ada 2. Kemudian kita lanjut di margin of error E. Ini adalah rumusnya seperti ini. Kemudian ini adalah penjelasan pengertiannya dan penjelasan rumusnya tersebut, dan juga ada fungsi dari rumus tersebut. Kemudian ada 3 syarat confidence interval atau CI. Sampel acak sederhana, distribusi binomial berlaku. Nah, ini artinya ada 4, jadi kayak beranak. Kemudian yang ketiga, minimal 5 sukses dan 5 gagal. Nah, ini bentuk utama CI atau confidence interval. Ini adalah rumus dasar untuk menghitung interval kepercayaan terhadap proporsi populasi path, di mana path adalah proporsi sampel. Kemudian yang bentuknya Hi, ada kayak segitiga di atasnya, itu 1 min path. N adalah jumlah sampel dan Z/2 adalah nilai kritis Z berdasarkan tingkat kepercayaan. Kemudian ada 3 cara berbeda untuk menuliskan confidence interval. Ada 3 baris. Nah, baris yang pertama adalah bentuk pertidaksamaan. Ini adalah bentuk yang asli. Kemudian yang kedua adalah bentuk plus minus. Artinya, nilai P berada dalam selang dari path dikurangi E sampai path plus E. Yang ketiga, bentuk interval notasi atau titik 2. Ini adalah notasi umum yang menunjukkan interval secara eksplisit. Kemudian ada langkah-langkah dalam membangun confidence interval untuk proporsi populasi path, di mana ini rumusnya. Kemudian penjelasan rumusnya adalah path adalah proporsi sampel, kemudian Hi yang ada segitiganya di atas itu adalah 1 min path. Kemudian N adalah jumlah dari sampel yang ada. Kemudian ini adalah lanjutan langkah-langkah dalam membangun confidence interval untuk proporsi populasi path. Ada contoh soal nih. Dalam soal bab ini, kalian bisa mencermati soalnya dan pertanyaannya. Kemudian ini ada penjelasannya. Maaf. Kalian bisa untuk menggunakan rumus margin of error E. Kemudian ini sudah ada pengertiannya dan langkah-langkahnya. B. Kalian bisa untuk menggunakan rumus interval kepercayaan atau CI, confidence interval 95%. Lanjut. Penjelasan untuk soal nomor C dan D. Selanjutnya, ukuran sampel.
Misal nih, kita ingin mengumpulkan data sampel untuk memperkirakan proporsi populasi tertentu. Pertanyaannya adalah, berapa banyak item sampel yang harus dikumpulkan? Nah, untuk menentukan ukuran sampel ada rumus tersendiri. Ini ada rumus margin of error. Kemudian ada rumus untuk N. Untuk keterangan simbolnya adalah path adalah proporsi sampel, Q adalah 1 dikurangi path, ZA/2 adalah nilai kritis Z untuk tingkat kepercayaan tertentu. Misalnya 1,96 untuk 95%. E adalah margin of error atau kesalahan maksimum yang diizinkan. Kemudian N adalah jumlah item sampel yang dibutuhkan. Selanjutnya ada 2 rumus untuk mencari ukuran sampel. Yang pertama, jika estimasi dari path diketahui. Rumusnya seperti itu. Kemudian untuk keterangan simbolnya adalah N itu adalah ukuran sampel minimum yang dibutuhkan. ZA/2 adalah nilai Z kritis berdasarkan tingkat kepercayaan. Misalnya 1,96 untuk 95%. Nah, 1,96 untuk 95% itu sudah ditentukan. Jadi kayak sudah mutlak. E adalah margin of error yang diinginkan. Contoh 0,03 untuk 3%. Path adalah proporsi yang diestimasi. Misalnya 0,73 berdasarkan data sebelumnya. Kemudian Q adalah 1 dikurangi path. Untuk rumus yang kedua, jika estimasi dari path tidak diketahui. Kemudian ini kenapa sih kok pakai 0,25? Jadi kita pakai 0,25 karena nilai maksimum dari path dikali Q terjadi saat path sama dengan Q sama dengan 0,5. Jadi path kali Q sama dengan 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Ini memberikan ukuran sampel terbesar sehingga lebih konservatif, aman saat tidak tahu nilai dari path. Kemudian ada contoh. Internet memengaruhi kita semua dalam berbagai cara, sehingga ada banyak alasan untuk memperkirakan proporsi orang dewasa yang menggunakannya. Misalnya, manajer eBay ingin mengetahui persentase terkini orang dewasa di Amerika Serikat yang menggunakan internet. Berapa banyak orang dewasa yang harus disurvei agar kita 95% yakin bahwa proporsi sampel memiliki kesalahan tidak lebih dari 3 poin persentase. Kemudian ini ada seperti informasi tambahan bahwa pada tahun 2006, 73% orang dewasa menggunakan internet. B. Tidak diketahui nilai kemungkinan dari proporsi tersebut. Jadi ini adalah contoh soal dari penjelasan rumus yang tadi. Lanjut. Contoh, yang A itu adalah saat perkiraan path diketahui ya, 73% orang dewasa menggunakan internet. Seperti ini, saya sudah mengerjakan. Kemudian kita dapat menarik kesimpulannya adalah untuk mencapai tingkat kepercayaan 95% bahwa proporsi sampel kita berada dalam kurang lebih 3% dari proporsi sebenarnya di populasi. Dibutuhkan sampel acak sebanyak 842 orang dewasa. Kemudian yang contoh B adalah saat tidak diketahui path-nya. Tidak ada keterangan path. Kalian bisa menuliskan diketahuinya dulu, kemudian memasukkan yang diketahui ke dalam rumus. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak ada informasi awal tentang proporsi untuk mencapai tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 3%. Jadi, dibutuhkan sampel acak sebanyak 1068 orang dewasa.
menentukan estimasi titik atau point estimate dan margin of error. Dari confidence interval. Seperti ini rumusnya. Kemudian di sini kita bisa mengetahui bahwa kita tadi telah membahas terkait yang pertama, estimasi titik atau point estimate. Yang kedua, interval kepercayaan atau confidence intervals. Yang ketiga, tingkat kepercayaan atau confidence levels. Yang berikutnya, nilai kritis atau critical values. Kemudian, margin kesalahan atau margin of error. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel atau determining sample sizes. Oke teman-teman, kita telah berada di penghujung video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!